Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan hari ke-28 dari bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini ada momentum luar biasa di dalam Islam, yakni peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj sebuah perjalanan yang teramat sangat panjang dan juga sangat unik dan juga penuh dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Dalam khutbah kali ini saya tidak akan membahas tentang sejarah Isra Mi'raj, tapi sedikit ingin mengulas oleh-oleh dari Isra Mi'raj tersebut, yakni perintah sholat. Dan lebih spesifik lagi, saya ingin membahas tentang bagaimana kita semestinya dalam sholat, bagaimana kita bisa mencapai dampak yang maksimum dan optimum dari melaksanakan sholat. Kita tahu bahwa salah satu keutamaan dalam sholat yang perlu dan harus kita upayakan untuk kita capai adalah kita mencapai derajat khusyuk, dari kata khosya' kemudian dibentuk khusyuk. Khusyuk di dalam Al-Quran disebutkan bahwa keutamaan orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah salah satu kategori yang paling pertama seseorang bisa mendapatkan tiket ke surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang levelnya paling tinggi, di mana surga tersebut adalah surganya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang yang sangat yakin akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang difirmankan oleh Allah. Banyak kemudian orang mencoba memunculkan strategi untuk mencapai khusyuk tersebut. Namun khusyuk masih tetap merupakan tantangan untuk kita semuanya. Bagi saya pribadi, khusyuk merupakan suatu tantangan. Ada satu temuan yang saya temukan tentang satu teori yang kemudian ketika dihubungkan dengan konsep khusyuk dalam sholat, itu ternyata sangat-sangat sinergis sekali. Saya menemukan ada sebuah teori yang menarik dalam ilmu manajemen. Teori tersebut adalah bernama keterlibatan dalam pekerjaan atau work engagement. Konsep atau teori work engagement ini dimunculkan oleh salah seorang ilmuwan pada tahun 1990, Robert Kahn namanya. Dia definisikan bahwa konsep work engagement, keterlibatan kita dalam pekerjaan, dalam perbuatan kita adalah upaya memaksimalkan diri dari seseorang, atau dalam konteks ini di dalam perusahaan ataupun organisasi, untuk mencapai peran kerja mereka. Dalam engagement ini, orang bertindak dan mengekspresikan dirinya baik secara fisik, secara kognitif, secara afektif, dan secara mental dalam proses dia mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi kemudian ilmuwan merumuskan bahwa konsep keterlibatan di dalam pekerjaan itu ada yang merumuskan hanya 3. Yang pertama, keterlibatan secara kognitif atau keterlibatan secara pikiran. Yang kedua, keterlibatan secara afektif atau perasaan. Dan yang ketiga, keterlibatan secara perilaku atau behavior. Mari kita runut satu persatu. Jadi konsepnya adalah keterlibatan ini adalah perpaduan sebagai sebuah keterpaduan, sebuah sistem antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit karena mengingat waktu yang terbatas. Saya akan bahas singkat saja, mungkin nanti dalam khutbah berikutnya saya akan bahas secara mendalam aspek kognitif kita dalam sholat untuk mencapai kekhusyuan.
aspek afektif kita dalam sholat untuk mencapai kekhusyuan, dan aspek behavior atau perilaku kita dalam sholat agar bisa mencapai kekhusyuan. Sekarang kita bahas secara singkat saja, hadirin dimuliakan Allah. Aspek kognitif itu kata kuncinya dua saja. Yang pertama adalah controlling, yang kedua evaluating. Controlling artinya ketika kita melakukan sebuah perbuatan dan kita terlibat secara kognitif atau secara pikiran, maka perbuatan tersebut akan mampu kita kontrol, akan mampu kita awasi, akan mampu kita jalankan dengan penuh pengawasan dan kesadaran dari pikiran kita. Kita tidak lost, kita hadir dalam pekerjaan kita, kita hadir dalam keberadaan, dalam eksistensi kita saat itu. Itulah makna keterlibatan secara kognitif. Banyak orang perilakunya tidak terlibat secara kognitif, sehingga ketika dia memegang sesuatu, dia tidak sadar, dia tidak menatap apa yang dia pegang. Tatapannya ke sana kemari dan kemudian pikirannya kosong ke sana kemari. Sehingga ketika suatu saat dia perlu barang yang dia pegang, dia lupa disimpan di mana ya. Kenapa? Karena ketika dia megang barang tersebut, dia tidak engage secara kognitif. Dia tidak bisa mengontrol pekerjaan dan perbuatannya saat itu memegang barang tersebut. Sehingga ketika barang itu disimpan, kemudian lalu kita berlalu, maka orang itu ketika ditanya, dia tidak ngeh di mana menyimpan barang tersebut. Dalam sholat, keterlibatan secara pikiran itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol semua gerakan sholat kita, dari mulai niat kita bagi yang menggunakan usolli sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Fungsi controlling dan evaluating itu akan kita sadari ketika setiap gerakan tangan kita mengangkat kedua tangan, kita merasakan bahwa tangan kita sedang mengangkat kedua tangan kita. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, telinga kita mendengarkan bahwa lidah kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita membaca surat, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira dan seterusnya, lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan telinga kita mendengarkan secara seksama bacaan-bacaan tersebut. Maka ketika orang yang dalam sholatnya terlibat secara pikiran, maka tidak mungkin dia akan lupa jumlah rakaat dalam sholat. Salah satu faktor yang banyak terjadi dari kita mungkin ketika lupa berapa jumlah rakaat yang kita jalankan adalah karena kita tidak mampu mengontrol gerakan-gerakan kita, mengevaluasi gerakan-gerakan kita, sehingga kita lupa sudah berapa rakaat yang sudah kita laksanakan. Itu kenapa? Karena salah satu faktornya adalah pikiran kita tidak balang bersama badan kita ada dalam sholat kita. Berikutnya, aspek yang kedua adalah aspek afektif atau perasaan. Aspek emosional ini terkait dengan aspek-aspek emosi, aspek perasaan yang ada di dalam dada kita. Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bahwa ketika kita di dalam sholat, maka harus ada aspek-aspek emosional yang kita tanamkan dalam dada kita. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Di sini kita bisa melihat dan kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam sholat, kekhusyuan dalam sholat, perasaan cinta, perasaan kangen kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah dalam sholat kita, maka itu akan menjadi salah satu kunci kita untuk terlibat secara afektif atau secara perasaan kita dalam sholat. Betapa ketika kita ketemu dengan keluarga kita, kita memendam bahagia, kita kangen luar biasa. Ketika kita ketemu dengan putra putri kita, orang tua kita, kita bahagia luar biasa.
Maka dalam sholat pun tuntunan Islam menuntut kita rasa cinta kepada Allah itu bisa kita ungkapkan ketika kita sholat. Aspek emosional yang lainnya di dalam sholat yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah sebagaimana diungkapkan dalam surat As-Sajdah. Di sana dikatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu dia menjauhkan perutnya dari tempat tidurnya dan kemudian dia berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh dengan harap. Maka dalam sholat salah satu keterlibatan kita secara perasaan adalah dengan kita memendam rasa takut ketika sholat kita tidak diterima, dan rasa harap, rasa ingin diberi yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita dalam sholat kita kepikiran urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan keuangan, urusan PR dan sebagainya. Maka kemudian salah satu strateginya adalah alihkan perasaan itu ke dalam doa dengan penuh harap dan tamak kepada Allah. Yang terakhir adalah keterlibatan secara perilaku. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana cara sholat yang tepat, bagaimana cara mengangkat kedua tangan yang tepat, cara ruku yang tepat, cara menatap tempat sujud yang tepat. Maka ketika kita lakukan itu dengan penuh keseriusan, dengan mengangkat tangan dengan penuh serius, namun juga tetap ada kerilekan. Karena banyak orang yang sholat justru tegang, badannya tidak rileks, justru stres setelah sholat karena merasa sholatnya tidak mencapai kekhusyukan. Keterlibatan secara perilaku bisa ditunjukkan oleh kita melakukan gerakan-gerakan sholat dengan penuh keseriusan, penuh ketepatan, dan seperti kita sedang berkomunikasi berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 aspek kita dalam sholat kita, pikiran, perasaan, dan perilaku, bisa kita terapkan dalam sholat-sholat kita sehingga kita merasa nyaman, merasa indah, dan setelah sholat usai kita merasakan ketenangan, kenyamanan pikiran, perasaan, dan juga badan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.